Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi kita. Tentunya masih di dunia popor laminating triplek. Salam satu profesi. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan tentunya dimurahkan rezekinya. Oke, kali ini kita akan bikin konten tutorial bikin popor laminating triplek, yang mana kali ini yang bakal kita eksekusi ini unit Predator. Jadi Predator taktikal. Popor yang lama itu kita copot, jadi kita bikinkan popor kayu yang mana bahannya itu dari laminating triplek. Dan ada yang bertanya, teman-teman kita ada yang bertanya, ada yang komen, Bang, untuk menjadikan satu popor itu berapa keping, berapa lapis? Tergantung, Mas. Kalau misalkan itu ketebalan bahannya itu tripleknya itu 20 mili, berarti hanya 3 lapis. 3 lapisan saja. 2 kali 3 kan 6. Terus kalau misalkan ketebalannya itu 15 mili, berarti kita harus gunakan lapisan itu 4 keping, 4 lapisan maksudnya itu. Nah, itu baru menghasilkan ketebalan 60 mili atau 6 cm ketebalannya. Terus panjangnya kira-kira 70 cm kotor, lebar dan kali lebar itu 30 cm. Ya, kita ambil unitnya. Nah, ini unitnya. Dan ini unit Predator. Jadi kita jadikan bocap popor kayu. Kita copot semua habis. Kita copot habis semuanya nanti. Ini semuanya lah. Yang kita ambil hanya chamber plus tabung aja. Terus nih trigger kita ambil. Mungkin ownernya udah bosan kali. Pengen tampilan baru kemungkinan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe tolong subscribe dan aktifkan tombol notifnya agar tidak ketinggalan dengan video baru saya nantinya. Oke, kita eksekusi aja. Oke, lanjut. Nah, ini bahannya teman-teman. Jadi kita beli kemarin bahannya itu yang kualitas ekspor. Terus ketebalannya ini 15 mili. Jadi saya pilih yang 15 mili. Di samping kualitasnya bagus, kalau kita pilih yang tebalnya agak sedikit tipis dari yang 20 mili, yang 15 mili, harganya sedikit lebih murah gitu. Maka kita pilih yang 15 mili. Oke, kita lanjut potong. Nah, ini untuk penggarisnya kan nggak ada yang panjang, paksa kita pakai seadanya aja, pakai gergaji pemotong, gergaji potong aja. Yang penting kan lurus, apa-apa. Tapi kalau ada yang panjang kan enak langsung.
satu kali ukur kan nggak capek-capek. Kalau nggak ada ya gini, sama aja. Setelah selesai ukur, ya lanjut kita potong. Sip. Nah, setelah habis potong yang panjang, kita ambil posisi ukuran panjangnya kira-kira 70 cm panjangnya. Nah, ini. Terus kita ukur. Oke. Kita lanjut untuk proses pembentukan lem, untuk aduk lem. Pertama-tama kita tuangkan dulu secukupnya, ya kan. Nah, kayak gini. Kalau yang masih pemula, saya sarankan dikit-dikit aja dulu. Nanti kalau kurang aduk lagi kan gitu. Kalau kita sih karena udah biasa, kita ya sekali aduk setengah. Kebetulan ini yang sisanya ini, sayang kalau nggak kita gunakan. Ini sisa yang kemarin. Terus habis itu kita tuang lagi campurannya. Kurang paham saya, entah Herdinar atau apa ini. Kita ikutin aturan pakainya yang tertera di samping kaling ini secukupnya aja. Kalau saya sih karena sudah biasa nggak pakai pakaran, cukup pakai piling aja. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Kalau sudah dirasa cukup, kita eksekusi aja, lanjut proses pemasangan lemnya. Kita ambil tipis-tipis saja, penting dia merata. Perlu tebal, terlalu tebal itu hasilnya nggak bagus. Udah lepas dia. Setelah kedua permukaan sudah terpoles, sudah terpasang, lanjut kita tempel, kita
pasang, ya kan. Nah, baru kita lem kembali bagian atasnya. Ini hasilnya teman-teman, selesai sehabis kita melakukan pemolesan lem epoksinya. Sehabis itu kita letakkan di tempat yang kalau bisa posisi bagian bawahnya itu rata. Terus yang lebih bagus itu pakai alat, menggunakan alat press kan ada, karena saya nggak punya, saya pakai alat seadanya. Cukup saya ganjal aja pakai kayu yang ada ini, karena nggak ada alat pressnya. Cukup saya ganjal-ganjal pakai pemerat aja. Yang penting dia itu presisi. Sudah dia cukup presisi, ya udah gitu aja kalau saya. Kita diamkan. Hasil yang paling baik itu 1 kali 24 jam. Kan bagian yang sulit sudah kita bor semuanya. Nah, nih. Udah kita bor semuanya. Terus lanjut bagian yang lurus-lurus, kita menggunakan gergaji potong aja. Kita menggunakan gergaji yang bagian ini kan nggak sulit lagi nih, tinggal potong. Jadi mohon maaf kalau proses pemotongan nggak saya sepilkan. Jadi demi menghemat durasi teman-teman ya.
ini teman-teman, proses pembentukan sudah selesai. Jadi sebelum kita lakukan proses pengeleman atau dasar, jadi harus dihaluskan terlebih dahulu menggunakan amplas nih, nampak ya, amplas nomor 240. Kita menggunakan amplas 240 untuk tahap awal finishing. Jadi kita amplas halus-halus. Usahakan amplasnya yang baru ya, biar tepat halusnya. Nah, ini proses pengamplasannya sudah selesai. Usahakan sehalus kayak gini. Jadi kalau kita gosok-gosok, dia udah nampak sebenarnya. Kalau mau hasil natural ya udah kayak gini udah cukup. Cuman kalau mau hasil yang ingin lebih rapi lagi atau mau yang kinclong, maka harus kita lakukan proses pengeliman kembali sampai dari lapisan pertama sampai 4 lapisan. Diamplas rata, itu langsung udah jadi, udah siap pakai. Dengan catatan amplasnya itu harus rata, nggak boleh lagi nyentuh ke posisi dasarnya ini, ke tripleknya ini maksudnya. Usahakan lapisan itu sendiri, lapisan lemnya itu sendiri yang dihaluskan, nggak boleh nyentuh ke tripleknya lagi. Untuk polesan pertama usahakan pelan-pelan, yang penting rata. Tipis-tipis saja, yang penting merata dia.
nyala bosku. Nah, ini hasil setelah 4 lapisan lem. Nah, ini hasil ketebalannya. Terus saya udah coba sedikit tadi. Nah, hasil setelah finishing akhir sudah diamplas. Hasilnya kan beda kan. Nah, yang ini belum. Ini masih belum diamplas. Hasil yang sesudah diamplas. Kalau mau pengen natural ya gini aja cukup. Ini kan udah lem yang nutup ini. Kira-kira demikian. Nanti tak tunjukin hasil finishing akhir setelah dipasang ke unitnya. Nah, ini teman-teman hasil setelah finishing akhir. Jadi kebetulan si tuannya itu, ownernya itu kepengennya itu kan motifnya yang natural kayak gini. Jadi sehabis diamplas 240 dihaluskan lagi dihaluskan tipis-tipis saja pakai amplas nomor 500. Habis itu udah dilap kayak gini, udah jadinya kayak gini. Nah, ini tampilan motif aslinya ini. Jadi kalau teman-teman pengen hasil yang mengkilat, kinclong, itu tinggal clear aja. Kan sudah halus. Ini kebetulan tuannya mau yang kayak gini, mau motif natural kayak gini, ya udah cukup. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon subscribe-nya. Jadi tanpa kawan-kawan semua, tanpa kalian semua, saya ini bukan siapa-siapa atau tak akan pernah jadi apa-apa tanpa kalian semua. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bagi kawan-kawan yang suka dengan video saya ini, mohon subscribe-nya, mohon dukungannya. Jadi demikianlah tutorial tentang popor laminating triplek dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video berikutnya.